Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini saya mau sharing tentang budidamber saya ya. Yang biasanya setiap akhir pekan atau weekend itu saya selalu ganti airnya. Tujuannya apa? Yang pertama supaya di dalam, karena kan saya nggak menggunakan aerator atau tidak menggunakan air mengalir, jadi oksigen itu supaya bisa tetap ada di dalam airnya ya. Jadi lelenya nggak sampai mati karena kepekatan air yang cukup tinggi ya. Karena setiap hari kan dikasih pakan. Nah, sisa pakannya itu juga membuat air jadi keruh dan kotor. Kedua, juga biasanya ada bau, walaupun saya juga kasih E4 perikanan, jadi itu membantu untuk mengurai makanan-makanan atau kotoran-kotoran yang ada atau yang tersisa dari makanannya. Terus berikutnya juga ya, lebih indah ya kalau airnya bersih. Lebih indah terlihat atau lebih bagus terlihat. Nah, air kolam lele ini manfaatnya ini sama seperti POC atau pupuk organik cair, karena ada unsur N ya, nitrogen dan juga fosfor ya. Kita tahu sendiri N itu baik sekali ya untuk membantu proses fotosintesis dan juga pembentukan daun ya, ranting dan juga batang ya. Jadi itu menentukan sekali apakah tanaman kita sehat atau enggak. Itu kandungan N-nya harus cukup ya, karena ini ya khususnya untuk tanaman masa atau fase vegetatif ya, itu bagus sekali. Nah, di dalam air kolam lele ini ada ya, jadi kandungan N-nya itu ada ya. Nanti yang ragu bisa googling ya atau browsing ya informasinya. Dan yang kedua itu ada fosfornya. Fosfor di dalam itu, fosfor ini kan membantu juga seperti pembentukan protein ya, yang baik untuk batang dan juga pembentukan akar. Hasil di atasnya yang terlihat, kita harus lihat bagaimana di akarnya. Sekali lagi, seperti apa yang terlihat di atas, kalau bagus, buahnya bagus ya, kalau kita gali ke bawah seperti apa akarnya. Demikian juga sebaliknya, kalau tanamannya kering ya, tidak berbuah ya, mati, hidup segan mati pun tak mau gitu kan. Nah, kita harus lihat di akarnya. Itu biasanya akan connecting ya. Jadi pertumbuhan tanaman itu tergantung bagaimana pengakarannya. Nah, fosfor itu salah satunya adalah membantu ya pembentukan protein untuk pengakaran. Jadi tanaman kita itu akarnya bagus. Kalau akarnya bagus, rambatannya bagus, sudah otomatis berarti tanamannya akan sehat ya. Di dalam air kolam lele itu juga ada fosfor. Ada fosfor. Jadi kandungan N dan P-nya itu tinggi ya di dalam air kolam lele. Makanya saya menyebutnya itu setara dengan POC ya. Hal ini yang membuat saya bertanya-tanya ya. Ini semenjak saya punya kolam lele ini ya, jadi persis kan di sampingnya kolam lele ini budidamber yang saya buat ini persis di sampingnya tanaman pare. Nah, tanaman pare ini rutin disiram dengan itu juga ya, salah satunya ya, rutin disiram dengan itu. Dan sahabat kalau tahu ya, ini yang ada di Bali ya, atau di wilayah Karangasem bisa main ke rumah. Ini pare sudah saya petik hampir 5 kali 6 kali malah ya. Itu saya kadang yang metik, kadang istri saya kalau saya nggak ada ya. Dan itu sekarang masih banyak lagi. Sekarang ini mau panen lagi nih ya. Yang di luar kemarin itu habis panen udah besar-besar lagi. Dan tumbuh lagi sekarang tunas-tunas baru. Jadi usianya udah tua ini parenya, tapi masih bisa produktif. Mungkin ya salah satunya adalah karena air kolam lele ini ya. Air kolam lele ini membantu memenuhi nutrisinya ya, dan juga beberapa tanaman yang lain. Hampir semua di sini saya biasanya rutin. Karena satu ember itu kan 80 liter. Jadi setiap minggu itu ambil ya, sambil olahraga ya. Sambil olahraga saya ambil, siram satu persatu ya. Ya, itu seni itu. Siram satu persatu dalam polybag. Jadi ya di kebun ini juga ya daunnya cukup bagus ya, pohonnya juga cukup bagus, tanpa harus membeli
pupuk dari luar ya, pupuk kimia sintetis dari luar. Nah, jadi ya yang punya budidamber atau kolam lele, kolam ikan nila atau ikan gurami atau ikan hiu ya, enggak, bukan ya. Yang terakhir jangan. Itu kita bisa manfaatkan airnya. Kalau punya kolam besar ya mungkin bisa digunakan untuk menyiram, tetapi baiknya jangan setiap hari ya. Ya bisa 3-4 hari sekali, tapi saya kalau di rumah ini 1 minggu sekali biasanya saya siram ya. Saya siram, dikocor di ininya, bukan disemprot ya, dikocor ya, minggu sekali, sekaligus mengganti airnya. Jadi siklusnya adalah lelenya tetap hidup, air dari kolam lele itu sisa makanan dan kotorannya kita pakai untuk tanaman ya, dan kita yang mengerjakan ya, kita yang membantu melakukan ya prosesnya. Nanti tanaman dan juga lele hasilnya untuk kita. Siklus pendeknya kira-kira seperti itu. Tapi kalau mau lebih panjang itu sebenarnya saya punya konsep permakultur ya, itu panjang ya, jadi saling melengkapi ya. Jadi tanaman ke hewan ya, hewan juga memberikan kotorannya, ke hasil kotorannya jadi pupuk kandang ya. Terus daun-daun bisa jadi kompos, itu ke tanah, memberikan makanan kepada mikroba di dalam tanah. Mikroba di dalam tanah ini memberikan kesuburan ya, atau membantu kesuburan di dalam tanah ya, karena ada miliaran mikroba di dalam tanah itu ya. Dan juga kalau tanahnya sudah subur, kita tanam apapun itu tumbuh ya. Kita tanam apapun itu tumbuh, tentunya hasilnya juga akan bagus kalau tanahnya subur ya toh. Nah, hasil panennya itu kita nikmati ya. Mungkin ada yang kita bisa jual kalau skala besar, atau skala konsumsi seperti kebun di pekarangan rumah ini. Kita tercukupi, tanaman sehat, hewan juga yang dipelihara sehat, ikan dan lain sebagainya, kita terpenuhi. Jadi konsep permakultur itu natural, itu ada siklus yang saling membutuhkan ya, satu dengan yang lain. Ya, ibaratkan satu petak gitu, itu nggak perlu keluar kemana-mana, udah hidup dan sudah di situ. Nah, hasil yang bisa dijual mungkin bisa untuk bantu sekolahin anak ya, beli motor ya, beli rumah, beli mobil ya kalau lahannya luas. Jadi seperti itu Bapak Ibu, menarik ya berkebun di pekarangan itu. Jadi ada beberapa yang menanyakan juga tentang Pak, kok saya menggunakan yang organik itu kunyitnya susah dihilangin kuningnya. Nah, saya tidak sampai meneliti sejauh itu ya, tapi mungkin berbeda dengan yang kimia katanya ya, kata istri saya. Dia bilang ada yang menyampaikan seperti itu, sahabat, di komentar di channel YouTube saya. Mungkin organik kadang-kadang yang pasti organik itu saya sudah jalani hampir 10 tahun ya, itu tidak kalah kualitasnya dengan yang menggunakan kimia sintetis ya, baik itu hasilnya, pertumbuhannya ya, seperti tanaman-tanaman yang di kebun ini ya, semuanya organik, tidak kalah. Jadi saya tidak mengajak sahabat langsung dari metode konvensional kimia ya langsung ke organik, enggak, tapi mungkin kita bisa perlahan kita ganti sembari kita memperbaiki tanahnya. Karena kalau yang dari metode kimia langsung ke organik itu juga sulit ya, karena tanah ini perlu dibenahi dulu, perlu diperbaiki dulu. Kalau saya menyebutnya itu direhabilitasi dulu tanahnya, minimal itu 1-2 tahun, bahkan 5 tahun baru kembali dia, karena sudah terbiasa dengan kimia. Mikroba yang di dalam itu sudah nggak ada ya. Nanam padi kalau nggak ditaburin urea nggak akan hijau, itu sudah pasti ya, logikanya ya. Jadi bisa perlahan ya, karena pupuk sekarang lagi langka, pupuk langka, mahal, sementara harga jual hasil pertaniannya rendah ya, sedih ya. Jadi nah, kalau di organik kita bisa mengurangi itu semua,
mengurangi ongkos produksi, ya, mengurangi dampak kerugian ya yang diakibatkan apabila ada perubahan harga dan lain sebagainya. Jadi itu sharing saya hari ini ya, sharing saya hari ini manfaat dari air kolam lele. Dari air kolam lele kita bisa gunakan kembali sebagai pupuk. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita bisa tetap menanam, kita rawat, panen, nikmati, dan bahagia. Sampai ketemu di video-video inspirasi berikutnya. Salam organik. Bye-bye.